Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mulai kajian akad pagi, walaupun belum tatap muka langsung, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah jalannya pengajian ini. Baiklah, saudara-saudara, dimanapun juga berada yang bisa melihat lewat radio maupun lewat televisi MTA, yang tadi sudah secara saksama mengikuti bacaan brosur pada pagi hari ini, yang pada pagi hari ini kami angkat tentang hidup sesudah mati. Kita semua sekarang hidup, nanti akan mati, dan mati dihidupkan lagi lah. Kita bahas di sini hidup sesudah mati nanti. Baiklah, sebelum kita bahas selanjutnya, barangkali tadi sudah ada yang mengikuti, nyimak sejak awal dibacakan brosur ini. Barangkali ada pertanyaan langsung dari brosurnya, saya berikan waktu lebih dahulu. Mari saya berikan kesempatan kalau ada pertanyaan. Untuk pertanyaan tentang materi brosur belum ada yang masuk, Ustaz. Ya, jadi brosur sudah belum ada yang masuk, apa memang belum ada yang mengikuti tadi? Ya baiklah, kalau memang belum ada, coba untuk kali ini saya pancing aja dulu, saya ingatkan. Jadi manusia itu yang sekarang hidup ini banyak yang tidak meyakini bahwa hidup ini nanti akan mati, walaupun kadang-kala setiap hari melihat orang mati, apalagi yang rumahnya dekat kuburan. Ya, tiap hari melihat orang yang dikubur di situ. Yang tahu juga dulunya orang itu hidup, bahkan mungkin ada kematian dari keluarganya, dari orang tuanya atau dari tetangganya yang tiap hari ketemu akhirnya mati. Nah, dikuburkan. Nah, mati setelah hidup ini, ya, manusia banyak yang melihat ketika hidupnya, ketika ada tetangganya atau keluarganya meninggal. Tapi tidak meyakininya, nanti setelah mati itu akan dihidupkan kembali, tidak meyakininya. Bahkan mereka berkeyakinan, ya, orang kalau sudah mati, ya, tulang beluangnya rusak, bahkan ada orang yang pernah menggali kubur untuk mengubur orang mati, kadang menemukan tengkorak manusia, kan kadang-kala menemukan tulang paha atau tulang-tulang yang lain. Apalagi kalau sudah pernah ke Trunyan, daerah Bali ya, di sana sebelah dekat kuburan itu, ya, ada tebing yang agak curam. Kita melihat dalam tebing itu isinya tulang-tulang tengkorak orang mati itu, dan tulang-tulang baik paha maupun, ya, tangan. Di situ banyak tulang-tulang berserakan. Di situ memang di sana ada keyakinan orang mati tidak dikubur, tidak dibakar, nanti dikirimkan di sana di bawah pohon besar, ya. Kabarnya pohon itu bisa menghilangkan bau busuk. Nah, pernah saya dulu ke sana. Nah, kebetulan ada orang mati yang dikerukup kain kuning begitu, ya, tidak dikubur, cuma ditaruhkan itu. Nanti kalau sudah, ya, dagingnya sudah rusak, diserok ke belakang, ke bawah jurang di situ. Nah, memang di situ banyak tengkorak manusia, tulang paha, tulang lengan dan sebagainya, dan banyaklah pokoknya tulang-tulang isinya. Maka orang yang melihat kejadian itu, ya, ada orang tidak percaya bagaimana untuk dihidupkan lagi. Wong itu tulang
sebagai manusia yang banyak, di situ ada tulang-tulangnya bercampur baur jadi satu. Itu yang di tempat tebing tadi, nah apalagi yang sudah dikubur hancur dari tanah, bagaimana untuk bisa dibangkitkan. Jadi tidak mungkin, dia mempunyai keyakinan tidak mungkin orang mati ya nanti dihidupkan lagi. Bagaimana cara menghidupkannya? Nah, anggapnya Allah itu seperti bodoh seperti dirinya. Ya. Padahal Allah sudah jelaskan, coba dibaca tadi surat Al-Baqarah ayat 28. Apa yang menjadikan kamu kufur itu apa? Yang menjadikan alat kufur. Dulu asalnya kamu mati, dihidupkan oleh Allah. Coba dibaca awal-awal tadi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, kalau mau memperhatikan ayat itu aja, tapi ya kalau tidak yakin ya tidak mau memperhatikan itu. Ayo dibaca. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, ya, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Bagaimana sampai kamu kafir kepada Allah, sedang dulunya kamu itu mati. Nah, ini juga tidak dirasakan oleh manusia, karena orang umumnya manusia tahunya itu setelah lahir hidup ini kok. Ketika mati tidak merasa, walaupun ya tiap hari melihat, apalagi yang sudah punya anak yang dia lahirkan, yang istrinya lahirkan itu dulunya tidak ada, di mana dia waktu itu. Nah, maka itulah sebelum bapak ibu bercampur, di mana anak itu, wujudnya apa anak itu. Nah, maka kaifa takfuruna billah, asalnya itu kamu dulu dari benda mati, maka sampai kamu kafir pada Allah itu alasannya apa? Dari benda mati, dari sperma, air mani yang bercampur dengan ya fum dari ibu, nah udah bertemu kok, akhirnya jadi perkembangannya jadi segumpal darah, segumpal daging sampai lahir jadi anak itu. Nah itu orang tuanya tahu anak yang dilahirkan oleh ibunya itu dulunya nggak ada, maka dikatakan dulu kamu dari benda mati malah tidak terwujud, terus dihidupkan oleh Allah, terus dilahirkan di dunia ini. Ya, ketika lahir pun tidak mengerti apa-apa, jangan lagi mengerti ketika masih dari benda mati, sudah lahir ke dunia itu pun tidak tahu apa-apa. Allah katakan, ya Allah melahirkan manusia dari perut ibumu, akhrajakum min butuni ummahatikum ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apa-apa ketika dilahirkan di dunia, tidak ngerti apa-apa, walaupun sudah hidup, sudah dilahirkan oleh ibunya, sudah hidup, tapi tidak ngerti apa-apa. Apalagi kok suruh mengingat dulunya kamu mati, bagaimana bisa? Kalau tidak didasari dengan akidah yang lurus ya tidak mungkin. Ya. Dulu kamu mati, setelah lahir, tidak mengerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Nah, akhirnya melalui proses waktu umur, Allah berikan pada bayi yang lahir yang dalam keadaan hidup tadi, lahirkan dan ngerti apa-apa, terus diberikan oleh Allah penglihatan, pendengaran, hati, ya, supaya bersyukur. Ya, baru nanti kalau sudah dewasa baru berpikir. Tapi orang yang memang tidak mendapat hidayah dari Allah, ya itu tadi, walaupun melihat anaknya dulunya tidak ada jadi ada, terus orang tuanya dulunya bersama dirinya mati, terus tidak ada dikubur, dia tidak mikirkan aku nanti besok kalau sudah mati seperti orang tua saya meninggal, apakah dihidupkan lagi, tidak percaya dia. Maka dibaca syarat halaman 7 itu coba, dari ayat 14 sampai 17 itu. 13 ya malah.
13 sampai 19 dibaca. Wa idza dzukkiru la yadhkurun wa idza ra'au ayatan yastaskhirun wa qalu in hadza illa sihrun mubin a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'usun aw aba'una al-awwalun qul na'am wa antum dakhirun fa innama hiya zajratun wahidatun fa idza hum yanzurun. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata. Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya. Ya. Jadi dia tidak percaya. Jadi tadi karena melihat sudah dikubur, tulang belulangnya sudah hancur, bahkan sudah jadi tanah, atau mungkin sudah dikubur di situ nanti untuk mengubur orang lain hingga bercampur baur dengan tulang belulangnya orang lain dari tanah. Maka kalau diberitahu akan dibangkitkan lagi, mana mungkin bisa dibangkitkan. Tulang belulangnya sudah hancur, sudah jadi tanah. Bagaimana untuk memilahkan saja ini tulang siapa, ini tengkorak siapa, susah, apalagi mau dibangkitkan lagi. Ya. Jadi katakan itu hanya sihir belaka. Nah, itu tidak percaya adanya hari kebangkitan, itu tidak percaya. Maka dari itulah ayat-ayat sebelumnya tadi di atasnya itu dibaca juga. Halaman 6 sampai masuk 7 itu. Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'usun laqad bu'idna nahnu wa aba'una hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala. Itu orang kalau dapat hidayah itu ya. Beritakan hari berbangkit, nyepeleknya luar biasa. Nah, gimana bisa dibangkitkan? Ya, di sini terangkan. Kami, ya, diterangkan. Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Ya, dari sebagai makhluk baru. Bapak-bapak saya dulu, mbah-mbah saya dulu sudah mendapat ancaman seperti itu sudah lama sejak dulu. Ya kan? Sampai sekarang yang sudah mati dahulu itu sampai sekarang yang tidak pernah dibangkitkan. Sudah mati nggak pernah kembali. Ya? Maka itu yang sudah mati dulu aja sudah sampai sekarang tidak ada yang dibangkitkan, apalagi yang sekarang. Ya? Dan diterangkan mbah-mbah saya dulu, nenek-nenek moyang saya dulu ya biasa mendengar keterangan-keterangan semacam itu. Maka tidak perlu kita percaya wong itu. Maka dikatakan di sini itu hanya dongengan saja, dongeng. Ya, tidak perlu dipercaya wong itu hanya dongeng, cerita-cerita bohong atau khayalan. Ya, kalau cerita nyata, wong itu dongeng kan tidak hanya dongeng, itu hanya suatu karangan imajinasi manusia menggambarkan sesuatu itu ceritakan dalam suatu ya, cerita yang urut, dibikin urut begitu. Maka itu cerita
nanti akan dibangkitkan itu hanya dongengan. Simbah-simbah saya dulu sudah dengar itu sejak dulu sampai sekarang, belum pernah dibangkitkan. Nah, mbah-mbahnya, padahal saya anak-anaknya ya tahu deh, kalau mendengar cerita itu sudah sejak dahulu. Itu hanya dongengan, tidak perlu dipercaya. Ya, tidak perlu dipercaya, wong dongeng kok dipercaya. Apalagi dikatakan hanya sihir belaka. Jadi orang-orang itu untuk menerima Al-Quran jangankan kok mengakui kebenarannya. Menerima Quran itu wahyu dari Allah aja nggak ada. Tidak bisa. Maka suatu kenikmatan yang besar diberikan oleh Allah pada orang yang beriman. Ya. Laqad manallahu 'alal mu'minin, coba dibaca ulang itu. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, ya kan? Sebelum kedatangan Nabi, maksudnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran, manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Nyata-nyata sesat. Ya. Maka diutusnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran itu dikeluarkan manusia dari jalan sesat ke jalan selamat, dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang, ya, dengan izin Allah ditunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, kalau memang Quran belum diturunkan, Nabi Muhammad belum diutus, manusia dalam kesesatan yang nyata. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wajarlah, karena memang belum dapat petunjuk dan belum ada petunjuk yang sampai kepada dirinya. Nah, orang yang mendapat petunjuk dari Allah, ya, dengan iman, mempercayai kenabian Nabi Muhammad, mempercayai utusan Allah SWT, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, membawa Al-Quran yang menuntun manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Maka setelah Nabi Muhammad diutus, Quran diturunkan ini, ya, sudah, manusia harusnya bebas dari kesesatan. Ya. Maka orang yang mempercayai dikatakan Allah laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh suatu kenikmatan yang besar pada orang yang beriman. Ya, mengapa dikatakan kenikmatan yang besar? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus seorang rasul dari jenis mereka sendiri, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari manusia. Ya. Yang Rasulullah diutus itu membacakan ayat-ayat Allah, menerangkan ayat-ayat Al-Quran, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membersihkan dosa-dosa mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran adalah As-Sunnah. Nah, sebelum diutusnya Nabi mengajarkan Al-Quran dan Sunnah tadi, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, maka orang percaya itu sungguh suatu kenikmatan yang besar, sungguh suatu penderitaan sengsara yang sangat besar. Setelah diutus Nabi Muhammad membawa Al-Quran, orang tetap masih tidak percaya, dituntun dari gelap gulita ke jalan yang benar itu tidak mau. Nah, dianggap orang gila, dianggap orang kena sihir. Nah, itu yang sungguh celaka. Sampai diterangkan kehidupannya, ya, nanti kamu akan dibangkitkan, itu tidak percaya, ya, karena memang bukan orang yang beriman. Padahal jangankan Allah membangkitkan manusia dari kubur, tentu bagi Allah sangat mudah, ya.
menjadikan manusia dari tanah jadi manusia aja mudah kok. Ya. Bagi Allah itu semuanya mudah. Menjadikan manusia tadinya tidak ada jadi ada, kemudian mati jadi lagi manusia lagi. Bagi Allah mudah semua. Ya, coba dibaca ayat halaman 4 itu. Surat Al-Hajj itu. Dari halaman 3 ke halaman 4. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tiflan summa litablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Nah, terus manusia suruh berpikir. Kalau kamu menganggap Allah membangkitkan manusia dari kubur itu sulit, seolah-olah apa mungkin? Ya, dah tulang belulangnya hancur jadi tanah, mau dibangkitkan dari kubur apa mungkin itu? Maka itu dongeng aja. Allah bukakan mata hati mereka kalau bisa, kalau mau. Ya. Tahuilah kamu tuh dulu, kalau kamu tidak percaya akan dibangkitkan dari kubur, kamu itu dulu asalnya dari tanah. Dari tanah aja bisa dijadikan kamu sebagai manusia melalui proses secara bertahap. Ya. Allah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani. Ya. Jadi segumpal darah itu menjadi segumpal daging, ya. Sampai sempurna kamu, setelah itu diberikan dari segumpal daging tadi ya, dijadikan kamu secara sempurna, ya. Diberikan tulang belulang dan sebagainya, sampai wujudnya jadi manusia ini, asalnya dari tanah, kemudian diproses oleh Allah, ya, melalui jadi suatunya dari tanah. Adam diciptakan dari tanah, dan manusia-manusia berikutnya dijadikan dari sperma air mani, dari sari tanah juga. Nah itu bagi Allah bisa begitu, masa sudah wujud barangnya ada, hanya mati terus memberi apa, Allah bangkitkan lagi, masa dianggap sulit? Bagi Allah mudah semuanya itu, ya. Maka manusia ditunjukkan proses mau kejadian manusia asalnya dari tanah itu bisa jadi manusia, apalagi ini udah manusia hanya mati tinggal memberi nyawa aja kan. Bagi Allah beri nyawanya kembalikan. Nah padahal yang dulunya dari tanah itu jangankan ke nyawa, wong tanah, ya, dari tanah menjadi setetes air mani, dan ini menjadi segumpal darah jadi daging, dan proses sampai kelahiran jadi manusia. Ya. Bagi Allah begitu tuh mudah. Lah kok kamu malah
tidak percaya Allah membangkitkan orang sudah mati. Wong membuat manusia yang tadinya tidak ada aja bisa, bahkan dari benda mati. Tanah kan dari benda mati. Bisa jadi manusia hidup. Apalagi sekarang sudah jadi manusia hanya mati. Menghidupkan bagi Allah tentu sangat mudah. Nah, makalah hanya orang yang beriman yang dapat percaya itu. Ya, maka orang yang beriman suatu kenikmatan yang besar luar biasa. Nah, tapi orang yang tidak beriman ditunjuk-tunjukkan oleh suatu kecelakaan yang besar juga. Maka sampai dikatakan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Apa yang menyebabkan kamu kafir pada Allah? Ya, sing mbok ndel-ndel ke apamu? Sampai kamu tidak mempercaya adanya Allah, adanya kamu hari berbangkit dari kubur terus, ya, yang kamu bangga-banggakan apanya? Untuk menolak Allah itu apa? Kebenaran itu. Nah. Walaupun demikian, memang Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk menjadi orang yang beriman, tidak diberi kebebasan. Ya, al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu dari Allah, maka siapa beriman, imanlah. Siapa kafir, kafirlah. Lah orang yang beriman ini yang beruntung. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Itu orang yang beriman ini orang yang beruntung. Ya. Lah orang yang tidak beriman, orang yang kafir itu orang rugi. Dengan demikian manusia diajak berpikir. Terus kalau kamu tidak mempercayai adanya hari berbangkit itu, ya, setelah kamu mati nanti mau apa? Ya, anggapannya mati sudah selesai lah. Dari tanah, hati tulang belulang, usaha jadi hancur, sudah tidak ada pertanggungan jawab. Nah, itulah manusia hidup itu. Memang untuk menanamkan suatu keyakinan, kalau dasar pikirannya hanya mengandalkan akal dan ditunggangi hawa nafsu, ya susah. Adanya hari kiamat ini pun enggak mempercayai, itu hanya dongengan. Apalagi dikatakan, mbah saya dulu sudah dengar cerita begitu sudah lama. Ya, sampai sekarang enggak ada yang dibangkitkan. Jadi orang mati tidak mungkin bangkit lagi. Andai kata dia dibangkitkan lagi, mbah-mbahnya yang sudah mati sudah ratusan tahun yang lalu mungkin akan dibangkitkan sekarang. Tidak ada yang sampai sekarang. Itu kalau kamu percaya itu hanya suatu percaya kepada suatu dongeng saja, bukan kenyataan yang sesungguhnya, itu dongeng-dongeng saja. Nah, maka itulah bedanya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman karena adanya hari berbangkit akan diminta pertanggungan jawab apa yang pernah dilakukan ketika di dunia ini, maka berusaha. Jangan sampai kita menghadap Allah nanti tidak mempunyai bekal yang cukup. Tidak mempunyai bekal yang cukup. Nah, itulah maka harus selalu mendekatkan diri, mengingat ada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Dan orang yang beriman tadi, apapun yang dikatakan oleh Allah, percaya 100%. Ya, tidak akan berani mengatakan, apalagi Quran dikatakan dongengan, dikatakan hanya cerita orang-orang dahulu aja, tidak percaya ada hari berbangkit. Nah, nantilah semuanya itu Allah tidak memaksa. Boleh kamu beriman, boleh kamu kafir, tapi masing-masing akan mendapat, ya, buah daripada akidah atau keyakinan yang mereka lakukan itu. Orang yang beriman dapat balasan, orang yang kafir dapat balasan. Ya, masing-masing sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, kalau orang yang beriman dapat balasannya ya segala wong karena dia yang beriman, yang serba menyenangkan. Tapi orang kafir karena tidak percaya adanya hari berbangkit tadi, ya dia akan mendapat adab dari Allah. Nah, dan yang perlu kita resapi, maka beruntung kita jadi orang yang beriman. Jangan sampai iman kita itu hilang. Ini iman yang paling besar. Dan iman bukan warisan dari orang tua, dari nenek moyang, apalagi dari bapak ibunya pun tidak. Di samping itu,
tidak bisa diberikan. Iman itu nggak bisa diberikan pada orang lain, nggak bisa dihadiahkan, nggak bisa. Betul-betul iman itu karunia dari Allah, bukan hadiah dari orang tua atau warisan dari orang tuanya. Nah, ya, kalau iman tuh bisa diwariskan, tidak ada putra seorang nabi jadi kafir, itu nggak ada. Ya, tentu dia akan mewariskan tentang iman. Kalau harta bisa diwariskan bisa, tapi iman nggak bisa. Tidak menjamin. Kalau anaknya seorang ustadz, nanti anaknya jadi ustadz juga. Kalau seorang kiai, anaknya jadi kiai tidak juga. Nah, maka suatu kenikmatan yang besar orang yang beriman. Nah, dengan kata lain, dari kerugian yang besar bagi orang yang tidak beriman. Nah, ini perlu diyakini. Kita ciptakan Allah jadi manusia yang beriman. Bagaimana supaya iman ini tidak hilang? Jangankan hilang, berkurang pun jangan. Sampai kita bawa menghadap hamba Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali mati dalam keadaan tunduk patuh pada Allah. Nah, ini kalau tidak ada iman dalam hatinya, nggak mungkin akan mengharapkan itu. Tunduk patuh bagaimana? Wong percaya aja adanya Allah tidak ada, enggak percaya kok. Ya, adanya Muhammad jadi utusan Allah mengutus untuk menyelamatkan, enggak percaya juga bagaimana? Maka yang dipikir hidup itu hanya dunia sampai andai kata dia mati itu bukan karena ya ditakdirkan oleh Allah, enggak percaya pada Allah. Ya, matinya habis karena ditelan masa. Waktu hidupnya habis. Yakin kalau waktu hidup habis itu bakal mati. Nah, antara lain yang sebab kematian karena sakit, karena tua tadi. Tapi sudah mati, jangan kamu yakin, kamu percaya kalau nanti akan dibangkitkan kembali. Ya, tidak pernah ada orang mati kembali. Maka tadi gambarannya, nyatanya simbah saya sudah ratusan tahun mati ya tidak ada yang kembali. Nah, inilah maka suatu kenikmatan yang besar bagi orang yang mengimani. Nah, maka itulah dijaga jangan sampai hilang. Nah, sebelum datang kematian yang akan menjemput kita sewaktu-waktu, siapkan amal. Bekal itu apa? Ya, kita hidup aja selalu mempersiapkan amal, mempersiapkan bekal untuk hidup kita. Nah, apabila lupa. Entah mati dikiranya sudah bebas, nggak butuh bekal apa-apa. Padahal justru yang pokok itu bekal mati yang disiapkan ketika hidup ini, itu amal. Nah, Nabi kita mengatakan orang meninggal itu diikuti 3 kelompok, 3 golongan. Yang 2 kembali, yang terus 1 aja. Yang kembali itu ahli warisnya, harta kekayaannya, ahluhu wa maluhu. Tapi yang akan tetap menghantar sampai ketemu Allah 1, yaitu amalnya. Nah, ini yang menentukan amal itu baik apa buruk lah. Kalau orang tidak percaya, tidak beriman tadi, tidak percaya itu semua. Amal bagaimana? Wong dihidupkan jadi nggak mungkin, orang mati ya mati udah habis. Nah, itulah maka dijaga. Untuk itu dijaga. Ngaji jangan sampai lupa, jangan diabaikan. Justru dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah ini, mengkaji Al-Quran ini, akan paham hakikat hidup. Akan paham bahwa hidup nanti akan mati. Paham juga kalau sudah mati nanti hidup nanti ya akan dikembalikan lagi. Nah, kembalinya kemana Pak? Ya kembalikan alam dunia seperti ini. Tidak, sudah mati alam dunia, sudah rusak. Digulung langitnya, digulung dunianya, dihancurkan. Ya. Maka kalau nanti manusia kembali ke dunia, apa dunia ini? Jelas. Ya, dunia ini sudah hancur luluh, sudah retak. Ya, nah, itu urusan Allah. Tapi orang yang beriman mesti percaya. Ya, apa yang akan dibawa itu setelah dipentingkan nanti akan dipercaya. Nah, kalau tidak mempercayai itu ya sudah, maka selama hidup pun ya sudah tidak pernah memikir bekal untuk itu. Ya, sudah. Nah, inilah penting sekali. Mungkin ada pertanyaan. Sebelumnya kami lanjutkan arti dari surat Al-Hajj tadi, Ustaz. Oh ya, ya. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi
Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah, dialah yang hak, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah, ini sudah Allah dirinci tadi. Dari Sidratul Jasmani tadi, dari tanah Sidratul Jasmani sampai kamu dilahirkan jadi manusia. Ada yang dimatikan masih muda, ada yang sampai lanjut usia berumur panjang, maksudnya sampai usia lanjut, sampai menemui pikun. Ya, apa yang sudah dikenal, diketahui waktu dulu, setelah pikun jadi lupa semua. Nah, maka kalau kita belum mati misalnya, melihat orang-orang pikun itu kita sudah, di dunia ini tidak ada. Mungkin mbah kita, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita. Ya, dulu itu mbah kita, nenek moyang kita. Dengan kita aja ketika sudah pikun itu sudah lupa ini siapa, rumahnya mana. Ya, kadang-kadang tanya berulang kali, padahal itu sudah tiap tinggal serumah. Nah, itulah suatu ayat. Ya, tadinya lahir menjadi besar, apalagi menjadi cerdas, pinter, ya, kaya juga. Nanti jadi habis, ya, kayaknya pun, umurnya pun habis. Yang dulunya dia ngerti apa-apa jadi lupa karena pikun. Ya, sehingga yang pernah diketahui jadi lupa semua. Itu orang hidup. Nah, setelah pikun nanti akhirnya misalnya mati, ya udah. Manusia akan tidak percaya apa proses manusia tadi sampai lahir, sampai jadi dewasa, sampai tua. Ada yang dimatikan masih muda, ada yang sampai tua, ya udah. Itu kok tidak percaya kepada adanya Allah, ada setan Allah, adanya hari berbangkit. Kalau apa nggak melihat peristiwa yang kamu lihat setiap hari, keadaan manusia, apalagi sudah pernah punya anak sendiri. Coba anakmu dulunya kecil, nggak ngerti apa-apa, justru ada pun tidak. Sekarang jadi dewasa, jadi besar, jadi lah ada. Siapa yang menjadikan itu semua? Apa bapaknya, apa ibunya? Jelas tidak. Nah, siapa? Lah maka dibalik itulah hanya iman, keimanan yang bisa menuntun dirinya. Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menghidupkannya? Ya. Nah, itu kita mau kemana? Fa'ina tadhabun. Nah, hidup nanti akan diakhiri dengan mati. Mau kemana kamu? Sampai Allah katakan innal insana, ya ayyuhal insan, ya, hai manusia. Itu dalam surat Al-Insyiqaq, coba dibaca ayat 6 lagi. Innaka katihun ila rabbika katham famulaqih. Itu banyak keterangan ayat-ayat yang menerangkan kehidupan setelah mati. Tapi karena tidak iman, ya susah untuk memasukkan iman. Iman itu nggak bisa dihadiahkan. Nggak ada orang jual beli, ya. Nggak ada dihadiahkan, nggak ada diwariskan. Kalau iman bisa dibeli, wah orang kaya-kaya itu bisa beli iman. Maka betul-betul iman itu satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada hambanya. Yang dipilihnya. Coba dibaca. Surat An-Insyiqaq, surat ke-84 ayat 6. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia,
Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Ini ketika masih hidup itu, tapi mesti kamu akan menemuinya. Jadi manusia itu sadar atau tidak sadar, aktivitas manusia setiap hari itu hanya sebetulnya ingin kembali kepada penciptanya, yaitu kepada Allah. Sengaja atau tidak sengaja, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Manusia kamu sudah bekerja keras, bekerja bersungguh-sungguh untuk menemui Tuhanmu, dan pasti bakal ketemu. Ya, kayak sengaja atau tidak sengaja pasti bakal kembali pada Allah. Ya, itu manusia, semua manusia pasti akan mengalami. Ya, kembali kepada Tuhan Allah SWT yang menciptakan kita semua. Nah, kalau tidak percaya adanya itu, walaupun kamu setiap hari melihat orang hidup, mati, malah kamu menguburkannya, orang mati, kamu layat orang mati, ya. Di samping itu yang mati mungkin anakmu, mungkin saudaramu, tahu kecilnya bagaimana, di mana dulu, ya. Untuk menjadi dari kecil menjadi besar, ya, itu tahu dah berkembang jadi dewasa. Nah, kok tidak percaya itu, alasan tidak percaya apa? Ya? Kalau kamu hanya mengajarkan itu dongeng, cerita orang-orang dulu, ternyata orang yang dulu mati tidak ada yang kembali, itu ini dongeng, ya itulah. Tidak ada iman, tidak dapat nikmat iman yang damatinya. Nah, kalau tidak dapat nikmat iman itu susah, ya. Untuk diberikan iman nggak bisa, dapat dari mana itu? Ya. Tidak bisa dihadiahkan, tidak bisa dijual belikan. Kalau bisa dijual belikan orang kaya, ya. Kalau imannya tipis bisa membeli. Ya. Anak Nabi tidak ada orang kafir. Tapi karena itu memang pemberian dari Allah, hidayah dari Allah. Ya. Maka ada putra Nabi, Nabi Nuh, tidak dapat iman walaupun bapaknya seorang Nabi. Nah, kalau sudah dapat iman itu susah untuk mendidik dirinya, untuk menjadikan dia menjadi orang yang beriman. Maka sekali lagi saya tekankan, beruntung firman Allah tadi. Orang yang dengan diutusnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran, meyakini dengan sebenar-benarnya. Suatu keberuntungan yang besar, maka dijaga semaksimalnya, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan iman, tunduk patuh pada Allah. Dalam keadaan tunduk patuh pada Allah. Dan nanti akan nanti hasilnya. Nah, itu nanti perkara dibangkitkan atau tidak, orang yang beriman tidak ragu-ragu. Kalau orang kafir, pikirannya yang ngelantur panjang. Itu seolah-olah Allah itu, kemampuan Allah disamakan dengan kemampuan dirinya. Bagaimana orang mati bisa dihidupkan? Tidak mau berpikir, wong kamu dulunya tidak ada jadi diadakan bisa, apalagi sudah ada tinggal menghidupkan. Nah, inilah keadaan. Maka orang beriman tidak boleh ragu bahwa kehidupan sesudah mati pasti dialami oleh manusia semuanya, baik manusia yang beriman maupun manusia kafir, semua akan mengalami. Nah, setelah mati nanti kita, ya, setelah hidup ini kita nanti mati, setelah mati bakal dihidupkan lagi. Ya. Kapan itu wewenang Allah. Percaya boleh, tidak percaya boleh. Itu memang Allah juga memerintahkan untuk Nabi menyampaikan pada manusia itu, qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, kamu boleh percaya, boleh tidak percaya. Percaya boleh, tidak percaya boleh. Ya. Orang mati tidak bakal dihidupkan lagi, boleh percaya silakan. Tapi pada saatnya nanti ternyata dihidupkan betul, baru menyesal kamu. Baru menyesal. Apalagi mungkin ada pertanyaan. Yang saya pahami, Ustadz, seseorang hamba Allah yang sudah mati itu, rohnya atau nyawanya telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di dalam kubur itu hanya jasadnya. Yang saya tanyakan,
bagaimana dengan siksa kuburnya? Meskipun azab kubur itu saya yakin adanya. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Nah, sudah. Adanya siksa kubur berarti jelas kan. Orang sudah mati, Nabi Tamal mengatakan orang tidur saja itu rohnya diangkat oleh Allah. Orang tidur, rohnya diangkat oleh Allah, seperti orang mati. Nah, nanti kalau rohnya dikembalikan pada manusia tadi, yang tidur tadi bangun. Nah, kalau ditahan oleh Allah tidak dikembalikan, maka orang tidur tadi bacot mati. Ya, mati lah. Lalu kembalinya kapan? Nanti. Dikubur dan dikembalikan oleh Allah. Ya, dalam suatu hadis diterangkan nanti kalau orang mati itu, ya, nanti kalau sudah diantar ke kuburan, ya, yang layak sudah pulang, didatangi nakat penanya kubur, ya. Nah di situ kembalikan rohnya, ya, kembalikan. Jadi kalau itu roh dikembalikan kapan dan apa itu orang yang beriman harus yakin itu urusan-urusan gaib. Nah, gimana ada disiksa kubur? Siksa kubur kalau hanya mayitnya, jasadnya aja tidak ada rohnya kan tidak merasakan apa-apa, wong mati. Ya, nanti manusia kubur itu dibangkitkan, terus datangi dua malaikat penanya dalam kubur. Nah ditanya, ya, maka ada siksa kubur kalau tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, dipukul oleh malaikat. Pukul, waduh gitu. Nanti bisa bangun lagi, tanya lagi, nggak bisa dipukul lagi. Nah itulah siksa kubur. Lah orang yang beriman tinggal meyakini itu karena berita-berita gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah, yakin kita, percaya. Wong tidak beriman saja, ya, tidak mempercaya itu tidak ada kok orang yang katanya tidak percaya dengan Islam, tapi percaya juga. Orang mati itu di sana nanti hidup, maka sering hanya kepercayaan mereka seolah-olah seorang orang mati itu dan neng swarga. Kalau orang Jawa katanya nek marani wong mati swarganipun bapak, swarganipun simbah. Dan nanti kalau misalnya mau yang hidup atau anaknya tadi mau keperluan apa, datang ke tempat kuburan mbahnya tadi, minta pengestu, minta didoakan. Lah berarti kan meyakini bahwa di sana hidup kan. Di sana hidup masih bisa mendoakan orang yang hidup datang mempunyai apa misalnya kepingin melamar pekerjaan, kepingin anaknya supaya dapat jodoh, ya minta ke kuburan mbahnya supaya didoakan. Nah itu wali-wali begitu kan orang yang celaka. Ya, pada Allah jangan katakan tidak percaya, malah percaya kata orang. Nah itulah. Ya. Jelas kalau memang nanti sudah mati kembali. Orang mati, orang hidup pun nyawanya ditahan. Kalau tidur ditahan. Nanti kalau dia dikembalikan nyawanya lah balik hidup lagi, maka bangkit. Maka dituntun oleh Rasulullah kalau manusia sudah mati dituntun, kalau manusia sudah tidur, bangun tidur dituntun berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi ahyana yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana setelah kami mati. Jadi tidur itu seperti orang mati kan. Memang nyawanya diambil oleh Allah. Ya. Maka setelah nyawanya diambil, nah dikembalikan nanti hidup lagi, maka bangun tidur tadi. Kalau tidak dikembalikan ya bablas mati, maka setelah tidur kok bisa bangkit hidup. Bangun lagi, maka dituntuni doa. Ya mohon pada Allah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mati. Ini mati tadi. Dan setelah itu nanti kembalikan pada Allah. Nah maka adapun siksa kubur, nah itu sudah malaikat sebelum yang orang yang layak itu kembali masih mendengar alas kakinya yang sudah layak itu malaikat sudah menanya, datang menanya di kubur tadi. Nah, ruhnya dikembalikan oleh Allah. Ditanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kubur itu.
Nah begitulah, maka bagaimana pengembaliannya, itu sudah kita yakini orang mati, orang hidup itu bakal mati, setelah dikubur nanti ada pertanyaan dalam kubur. Nah itulah, itu kita yakini, orang yang beriman yakin. Adapun bagaimana cara membangkitkannya, pertanyaan itu sudah, itu bukan wewenang kita, hanya kita meyakini bahwa orang hidup nanti akan mati, setelah mati bangkitkan lagi oleh Allah, akan mempunyai tanggung jawab menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Bahkan dikatakan oleh Nabi, tidak akan bisa bergerak kaki manusia sebelum mempertanggungjawabkan 3 hal itu. Termasuk salah satu diantaranya kamu dapat jadi orang kaya, hasil kekayaanmu didapat dari mana? Setelah kamu dapat, kamu gunakan untuk apa? Itu ditanya. Maka setelah meninggal itu manusia sebenarnya kalau orang meyakinnya mati itu mah jadi ruwet, jangan dikira mati sepena. Ya, tanggung jawabkan. Ini pertanyaan yang dunia itu raiso tekok kancane, jawabannya raiso tekok ada. Kalau di sana mau tanya siapa? Anda bisa menjawab pertanyaan dari malaikat penanya kubur, ya dipukul oleh malaikat, hancur nantinya. Itu bagi kita diperintahkan mengimani saja, yu'minuna bil ghaibi, tidak harus mengetahui hakikatnya bagaimana itu masalah gaib, tidak mungkin kita bisa tahu. Hanya diperintahkan mengimani adanya semacam itu ya. Adanya pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, adanya orang kubur mendapat siksa ya Allah ya, dibangkitkan dari kubur itu diyakini gitu saja. Ya apalagi hidup sesudah mati, kalau di Lauh Mahfud hidup, jodoh, rezeki sudah tertulis, maksudnya bagaimana Ustadz? Apakah betul bayi dalam kandungan 4 bulan sudah tertulis mati, rezeki, sama jodohnya Ustaz? Iya, dalam hadis Nabi memang begitu. Ya, ditulis rezeki, mati, sampai jodohnya, sampai diterangkan ditulis iman dan kafirnya. Nanti jadi orang iman, jadi kafir, itu sudah ditulis sebelumnya. Tapi manusia, ya, diperintahkan oleh Allah berusaha, tidak kok njagake. Ya, namanya takdir begitu, dalam arti dah alah wong dadi iman kafir, dadi takdir ke kafir ya dadi kafir. Walaupun kamu berusaha jadi orang iman, wong takdirmu kafir. Ya, sampai neraka surga. Jadi orang kafir takdirnya masuk neraka. Ya, orang yang beriman takdirnya masuk surga. Nah, kalau begitu apa enggak usah kita berusaha ngaji, sholat, tidak perlu nanti takdirin neraka surga sudah tertulis di sana. Lah ya, ditulis di situ, bukan kok manusia seperti robot itu tergantung yang menjalankan. Manusia diberi akal pikiran. Maka dengan diberi akal, asalnya manusia lahir di dunia itu semua Islam. Ya, takdirkan jadi orang Islam. Setelah jadi orang Islam nanti kok jadi orang kafir, Islamnya hilang itu bagaimana? Lah itulah karena tidak menjaga nikmat Islam tadi. Ya, di sini tumpuannya kalau menurut sabda Rasulullah orang tuanya tanggung jawab menjaga Islam anaknya sampai mati. Maka dijaga ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu jangan tersentuh api neraka. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai mati tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Ya, tunduk patuh. Memang sudah ditulis, tapi tulisan Allah itu bukan seperti robot yang manusia seperti robot dilakukan, tapi itu menggunakan akal fikir, bersyukur. Maka Allahu akhrajakum min butuni ummatikum la ya'lamuna shay'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah melahirkan manusia di bumi ini tidak mengerti apa-apa. Nah, melalui proses waktu tambah umur, Allah berikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberi hati, nah supaya bersyukur. Nah, maka diberi penglihatan, mata dalam rangka mensyukuri kenikmatan ini, ya, lihat apa yang diciptakan oleh Allah ini. Ya. Sehingga dengan penglihatannya bisa menjadikan dirinya lebih percaya, lebih dekat dengan adat dan kuasanya Allah. Dengan pendengarannya untuk mendengarkan keterangan-keterangan wahyu-wahyu dari Allah ini, sehingga bisa mengenal, memahami.
Diberi hati bisa mengertakan, membedakan yang hak dan yang batil. Dituntun oleh wahyu, maka itulah itu. Jadi kafir atau jadi iman, memang sudah ditulis sana, tapi semuanya melalui sunatullah. Tidak otomatis gitu. Kamu menyatakan dari orang iman, ya ada memang aslinya iman. Nanti akan diuji oleh Allah, apa betul enggak imanmu itu. Nah, tidak. Jadi semua itu melalui sunatullah yang berlaku. Tidak ditulis, terus manusia seolah tidak berusaha apa-apa, nanti tahu-tahu jadi kafir atau jadi iman, jadi kaya atau jadi miskin, udah tinggal ya nunggu takdir. Tidak betul begitu. Ya. Jadi harus melalui sunatullah. Kalau kamu ingin menjadi orang yang, contoh aja lah, kamu jadi orang kaya, kalau kepingin punya rezeki yang banyak, ya usaha. Dan tentang masalah harta, kekayaan dunia ini, Allah tidak membedakan orang yang beriman atau orang kafir. Siapa berusaha akan diberikan oleh Allah. Nah, hanya bedanya usaha masalah dunia itu, kalau orang Islam tentu mendapatkan dunia itu yang halalan thayyiban. Kalau orang kafir yang penting dapat banyak gitu kan. Nah, bedanya di situ. Dan nantilah harta yang halalan thayyiban dengan harta yang banyak tapi tidak thayyib, tidak halal, itu bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Maka ditanyakan dalam hadis Nabi terangkan, manusia tidak akan bergerak, akhirnya telah nanti mendapat pertanyaan 4 perkara, salah satu diantaranya ya, kamu dapat harta dari mana, kamu gunakan untuk apa harta itu, ditanya itu. Maka dari orang yang beriman ya akan mendapatkan harta semaksimalnya yang halal, yang thayyib, yang halal, sehingga di hadapan Allah nanti pertanggung jawabnya ringan. Tapi kalau asal ya dapat, tanya kamu dapat dari mana, bingung, gunakan untuk apa, bingung. Nah, pertanyaan-pertanyaan begitu tidak bisa menjawab, nanti akan menjadi kesengsaraan bagi dirinya. Jadi pemahaman takdir harus betul disertai usaha. Tanpa usaha nggak mungkin. Ya, nek wong Jawa dulu kan nek gelem upah mamah, sekarang ada nyanyian di TV kita, ada radio, ada upah mamah kan. Nah, itu maksudnya kalau kamu ingin mendapat rezeki yang banyak, bekerja keras. Ya, jangan jaga takdir tanpa bekerja. Walaupun kamu doa tanpa bekerja, itu malah ya seolah memerintah Allah. Allah nggak mau diperintah. Ya berdoa, kalau dapat rezeki itu ya tidak penting banyaknya, yang penting itu halal dan baiknya, halalan thayyiban, membarokah fi, yang membawa berkah gitu. Ya, kalau iman kafir dah ditulis di sana, wis maksudnya usaha, aku nanti iman ya takdir ya Allah, nanti kafir ya takdir ya Allah, nyemplung neraka ya kesannya Allah, mabus kalau Allah, tanpa usaha, seolah-olah kalau begitu Allah tidak adil ya. Ya, apa salahnya? Saya kok diciptakan, ditakdirkan Allah jadi orang kafir akhirnya masuk neraka, sedang si fulan itu diciptakan jadi orang yang beriman masuk surga, salahnya apa? Ya, nah, kamu tidak sholat, loh, saya sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditulis di sana, takdirnya jadi orang kafir kok saya. Nah, kalau memang begitu saya seolah-olah Allah yang serba salah itu, tidak adil kan? Nah, maka itulah kalau ditangkap di lafaz itu ketetapan Allah memang sudah ditulis, ya, ketetapan Allah. Ya dikatakan mudahnya dapat sebab akibat tadi bisa. Maka orang Islam lahir Islam kok jadi kafir apa sebabnya? Lah ada sebab akibatnya. Maka orang tua suruh menjaga anaknya jangan sampai jadi kafir. Nah sekarang itu sedang ramai di mana dibicarakan pemurtatan orang, pemurtatan. Ya, maka orang orang kok bisa jadi murtad kenapa? Kita harus kaji itu, kita cari apa sebabnya. Kalau orang lain mengatakan ini dimurtadkan, dengan apa orang bisa memurtadkan orang Islam? Kalau sudah ditakdirkan jadi orang Islam kan walaupun dimurtadkan kan tidak ada gunanya. Nah, mengapa bisa dimurtadkan? Ya melalui usaha tadi. Jadi dia murtad karena melalui sunatullah, dia mempertahankan iman juga melalui sunatullahnya. Maka Allah perintahkan, ku anfusaku wa ahlikum nar, jaga dirimu, jaga keluargamu. Kalau dijaga betul, nggak mungkin orang bisa dimurtadkan.
Apa sebabnya orang murtad? Ya, keluar dari Islam. Kok bisa keluar dari Islam? Sebabnya apa? Nah, sebabnya dikasih sesuatu loh itu. Kalau dikasih sesuatu itu lah namanya itulah menjual ayat Allah dengan harga murah. Kesenangan yang sesungguhnya, kesenangan hakiki bisa ditukar hanya kesenangan yang sementara, apalagi kesenangan yang menipu. Kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Kenapa bisa ditukar begitu? Ya karena kurang pahamnya tentang agama. Maka perlu ya sunatullah melalui sunatullah hati dikuatkan. Jangan sampai orang rapuh, tidak mengerti nilai iman, tidak mengerti nilai Islam, tidak mengerti nilai agama tadi, mudah hanya ditukar dengan nilai-nilai yang sangat rendah. Apalagi di samping sangat rendah dikatakan hanya permainan laibun walahwun. Nah, kok mau? Senangannya hakiki ditukar hanya senda gurau aja kok mau? Itu menunjukkan kerapuhan, rapuh imannya. Ya, apalagi? Apakah orang yang alim yang mengajarkan ilmu agama Islam ketika nanti meninggal, besok di akhirat diberi oleh Allah memberi syafaatnya kepada murid-muridnya dalam mengaji? Enggak ada begitu itu. Ya. Orang alim, kalau diterangkan suatu hadis dah, semuanya itu tergantung ada niatnya juga. Orang alim itu hanya orang yang berilmu. Di dunianya dia rajin berdakwah dan tidak pernah mengharapkan imbalan upah dari manusia. Ya, diberi upah tidak mau. Ya. Tapi terselip niatnya biar dia terkenal, jadi orang terkenal. Jadi disebut di mana-mana saya disebut orang alim, menjadi ulama besar, orang ulama yang terkenal. Itu yang diinginkan. Nah, maka di mana-mana ya sudah. Kalau pengajian datangi ribuan orang, tidak dapat upah, tapi disebut di mana-mana dia orang alim, orang yang pandai tentang agama. Kalau niatnya hanya sekedar dapat sebutan ulama besar atau orang alim tadi, ya itu yang didapat. Tapi di hadapan Allah nanti tidak ada kebaikan bagi dirinya. Ya, maka pertama kali orang diseret masuk neraka nanti. Yang kedua, ya, orang kaya raya suka berderma, bersedekah, tidak pernah dia minta sedekahan dari orang, malah dia memberikan sedekah pada orang, suka menolong fakir miskin, suka menolong orang anak-anak yatim, suka menolong orang kesusahan. Tapi tujuannya yaitu tidak karena Allah, agar supaya disebut dia sebagai dermawan. Ya, kalau itu maka ketika hidup dia sudah dapat sebutan dermawan, ketika mati diberi yang memberikan sambutan pun kita merasa kehilangan seorang dermawan yang agung. Dia pada apa dia membantu dengan harta kekayaannya. Sudah dapat sebutan, tapi tidak dapat ya pahala dari Allah karena niatnya hanya sekedar biar disebut saya sebagai orang dermawan tadi. Sudah dapat, tapi di sisi Allah enggak. Maka Allah katakan, coba diingat kembali surat Asy-Syura ayat 20 itu perlu, itu pegangan teguh itu. Surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Mangkana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi. Mangkana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya. Jadi orang yang aktivitasnya hanya mengharap ridha Allah, harsal akhirah, kebahagiaan hidup di akhirah,
Allah akan memberikan kebahagiaan hidup di akhirat yang diingini akan dicapai, ditambah lagi nazid lahu, ditambah. Tidak hanya dapat kepentingan akhirat ya, dunianya akan ditambahkan. Tapi kalau orang hidup aktivitasnya, baik dia dermawan, baik dia orang alim mengajarkan ilmunya, yang diharapkan hanya dunianya, ya, harta dunia, nutihi minha, dia akan diberikan sebagian dunia yang diinginkan itu didapat, sebagian saja. Ya, tidak semua inginannya di dunia dituruti, tidak, sebagian saja. Lalu setelah ditinggalkan dunia, wa malahu fil akhirati min nasib, tinggalkan dunia akan masuk akhirat, dia tidak dapat bagian apa-apa. Karena memang tujuannya aktivitas tadi hanya untuk dunia, sudah didapat ya sudah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan, Nabi kita juga begitu. Ya, supaya manusia beruntung dapat dunia akhirat, ya itu. Semua aktivitas yang kita lakukan itu hanya mengharap ridha Allah. Ya Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadah kurbanku seperti yang sedang kita jalani ya. Yang kemarin dan hari ini ya, ibadah kurban ini. Wa mahyaya, aktivitas hidup, supaya ada seorang alim menyebarkan dengan ilmunya, seorang kaya mendermakan dengan hartanya, ya. Orang yang diberi badan sehat mengeluarkan tenaganya, semuanya itu hanya mengharap ridhonya Allah. Nah itulah, tidak akan rugi kalau begitu. Mengharap ridho Allah, dia akan Allah mendapatkan balasan dari Allah, ya, balasan Allah. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya, wa mahyaya aktivitas hidup, wa mamati sampai mati, ya, sampai mati itu membela agama Allah. Nah maka lillahi rabbil alamin. Kalau tidak lillahi rabbil alamin ya sudah, hapus semua amalnya. Maka apalagi kalau syafaat itu nggak ada orang bisa memberikan syafaat nanti. Ya. Kalau orang yang dikehendaki oleh Allah ya, Nabi kita Muhammad SAW akan memberi syafaat. Tapi ya, syafaat Rasulullah itu bukan nanti di sana, sejak di dunia ini diberikan. Kalau mau mengambil itu yang akan dapat syafaat. Ya, maka Nabi juga mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat Islam bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi semua umat Nabi Muhammad nanti masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Wa ma ya'ba ya Rasulullah, masa masuk surga tidak mau? Siapa yang tidak mau? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, ya yang masuk surga. Wa man asani, itu yang maksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, tidak taat pada Nabi, maksudnya itulah yang abah, yang tidak mau masuk surga. Itu. Jadi masuk surga tidak, bukan takdir tertulis di Lauh Mahfuz tadi begitu, tidak. Tapi yang mau mentaati Rasulullah masuk surga, yang tidak mentaati Rasulullah masuk neraka. Nah, maka syafaat itu Nabi pun juga membagikan sejak di dunia ini. Tapi memberikan Al-Quran itu syafaat. Al-Quran syafi'un musyafa'un kata Nabi. Jadi Al-Quran itu syafaat, penolong, yang diterima pertolongannya, yang bisa menolong, yang mensyafaati. Wa makhilun musaddaqun, dan Quran itu pembela yang dibenarkan, samping penolong sebagai pembela yang dibenarkan. Ya, maka siapa menjadikan Quran di depannya maksudnya menjadi penuntun hidupnya. Quran di depan kita di belakang Quran. Dah duru ma kita bilai haitsumataro. Quran itu menuntun kita kemana saja kita ikuti. Oh ternyata menuntunnya tadi Quran ini dituntun masuk surga. Masuk surga itu orang mendapat syafaat namanya. Kalau ingin mendapat syafaat dari Rasulullah, tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, tidak mengikuti Al-Quran, tidak mau mentaati Rasulullah, tidak mungkin akan dapat. Walaupun tiap hari, setiap saat membaca sholawat Nabi. Tapi kalau disuruh mengikuti apa yang diajarkan Nabi, jawabnya bal natabi'u ma wajadna alaihi abana. Ya tidak mau. Dah saya cukup mengikuti apa yang saya dapati dari
nenek-nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Tapi yang diharapkan dapat sawah dari Nabi. Tapi kalau disuruh mengikuti Nabi, saya lebih baik mengikuti apa yang diwariskan bapak-bapak saya dahulu mengerjakannya. Nah begitu tidak mungkin akan dapat syafaat Nabi. Orang yang diberi syafaat Nabi itu orang yang hidupnya mengikuti tuntunan Al-Quran. Quran itu yang akan mensyafaati orang hidup ini. Ya, kalau Quran di depannya, kita mengikuti kemana Quran kita ikuti, lah itu akan dituntun masuk surga, syafaat dari Al-Quran tadi. Tapi kalau mengabaikan Al-Quran, berarti mengabaikan Allah, mengabaikan Rasulullah, tidak mungkin akan dapat syafaat. Tidak mungkin. Nah, maka perlu dipahami. Takdir itu apa, syafaat itu apa. Nah. Ya, apalagi? Apakah kalau manusia yang mati, apa rohnya semua bisa saling bertemu? Dan apa saudara kita juga menunggu kedatangan ruh kita, Ustaz? Nah iya kan, surga itu belum, sebelum manusia nanti mengalami alam perhitungan, yaumul hisab, yaumul mizan, dihitung semua amal-amalnya, belum menghadap hakim yang maha adil yaitu Allah. Belum di surga, belum ditempati, neraka belum ditempati. Nah nanti kalau sudah dapat pengadilan dari Allah, keputusannya oh ini masuk surga, masuk neraka, baru akan diisi nanti. Semua manusia sebelum masuk neraka atau masuk surga ditunjukkan dulu buku catatan yang dilakukan ketika hidupnya, semua tercatat baik, disimpan oleh Allah. Nah, maka amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, itu firman Allah. Siapa yang timbangan amalnya baik, lebih berat yang baik, dia hidup surga. Tapi yang timbangan amal baiknya ringan, lebih berat jeleknya, dia masuk neraka. Maka neraka surga diisi yaumul kiamat nanti selesai, manusia dihitung sesuai dengan amalnya masing-masing, kemudian Allah menempatkan di surga dan di nerakanya. Nah gitu nanti. Jadi sekarang ini belum diisi, neraka dan surga itu belum diisi. Itu berdasarkan hadis-hadis Nabi, begitulah kita meyakini. Ya, percaya kepada yang gaib. Jadi amal perbuatan manusia ini tidak sia-sia, yang besar, yang kecil, yang baik, yang buruk, semua akan ditimbang, diperhitungkan oleh Allah. Tidak ada yang dirugikan. Semuanya akan dihitung dengan teliti. Nah, hasil perhitungan itu nantilah menjadi penentu di mana manusia itu ditempatkan setelah dihitung amalnya, itu mau ditempatkan oleh Allah di mana sesuai dengan amal perbuatannya tadi. Kalau kebaikannya lebih banyak atau lebih banyak baik, dia masuk surga. Kalau ternyata banyak jelekannya, ya berarti dia tempatnya di neraka. Nah itu alam gaib juga itu. Apalagi? Bagaimana dengan orang yang yakin adanya hari kebangkitan, tetapi tetap tidak menjalankan aturan agama Islam, karena beranggapan bahwa dia sudah merasa berbuat baik, tidak menyakiti orang lain, tidak mengambil hak orang lain, dan sebagainya. Sementara dia melihat orang yang rajin beribadah, tetapi tidak memperlihatkan perbuatan yang baik, Ustaz. Kalau kamu baik dengan orang, tidak pernah menyakiti, tidak pernah menzalimi, malah suka memberi, ya, orang itu berarti kamu baik kepada orang. Tapi kamu nggak sholat, nggak taat pada Allah, baik kepada orang, tapi nggak baik pada penciptanya, nggak baik pada Allah. Ya? Maka orang yang berbuat baik itu tidak hanya kepada manusia saja. Ya, hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, habli minanas, dijaga, itu yang bahkan masuk surga. Tapi kalau menjaga hubungan baik dengan manusia saja, ya, tidak menjaga baik dengan Allah, itu hakikatnya tidak bisa. Maka dia tidak dapat. Kalau tujuannya sekedar berbuat baik pada manusia, tentu ada maksud biar apa? Biar dipuji, ya, biar dianggap kamu orang dermawan, biar dianggap kamu orang alim, biar dianggap kamu orang yang suka menolong oleh manusia. Tapi bagi Allah tidak ada apa-apanya kamu. Maka
Semua itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, tadi semuanya kembalinya lillah. Kalau karena Allah, maka kamu berbuat baik pada manusia pun hanya mengharap ridhonya Allah. Kalau tidak lillah, nggak akan ada apa-apanya. Tidak dikatakan berbuat baik. Maka dengan kata lain, orang kafir itu berbuat baik seperti apa? Ya, seperti fata morgana. Nggak akan ada hasilnya apa-apa. Ya, seperti fata morgana aja. Makanya untuk amal banyak, fata morgana itu seperti ada genangan air di tempat yang itu karena sinar matahari di tanpa aspal itulah. Aspal kalau dari jauh seperti ada ya air menggenang, tapi setelah didekati nggak ada apa-apa. Padahal dia orang haus kepingin mendekati yang dilihat dari jauh tanpa air, nanti kosong nggak. Maksudnya mengira amal perbuatannya baik banyak dilakukan, tapi bukan karena Allah. Ya, dapat pujian-pujian dari manusia, pujian dari manusia di sisi Allah nggak ada artinya apa-apa. Ya, maka dari itulah kalau ingin masuk surga, ya, diperintahkan orang berbuat pada Allah. Kalau berbuat baik pada Allah didasari iman, pasti kepada manusia baik. Tapi kalau hanya berbuat baik pada manusia tidak didasari iman, ya tidak ada apa-apa. Manusia nggak bisa membeli apa-apa kok. Nggak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa mendatangkan madarat. Dan tempat kembali semua nanti kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang kamu berbuat supaya dikatakan baik oleh manusia, tidak ada apa-apanya bagi manusia. Maka orang yang betul-betul beriman pada Allah itu tidak peduli kata manusia. Wala yakhafuna laumata laim. Coba baca surat ya. Ayat 54 itu. Surat Al-Maidah, surat kalimat, ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Hei orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Nah, perhatikan itu. Sampai Allah katakan siapa yang murtad dari agama Allah, ya Islam jadi keluar, murtad jadi orang kafir. Ya, walaupun dia selalu berbuat baik kepada manusia, tapi dia murtad dari Islam. Ya, nanti Allah akan mengganti satu kaum yang baik, tidak murtad, tapi kaum itu cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka juga. Itu diterangkan. Allah mencintai mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Ya. Adillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Lemah lembut pada sama mukmin, keras terhadap orang kafir. Di samping itu dia berjuang di jalan Allah, yujahiduna fi sabilillah. Nah, ini yang perlu dipegang. Wala yakhafuna laumata laim. Orang itu tidak takut dengan celaan-celaan, caci makian, hinaan-hinaan. Ya. Dari manusia, maka dia beramal bukan mencari pujian dari manusia, ya? Bukan takut dicela manusia, dicela atau dipuji oleh manusia, karena itu semua tidak diinginkan. Artinya saya berbuat sesuatu tidak kepingin dipuji orang,
Ternyata saya berbuat sesuatu, melaksanakan perintah Allah, menjadi larangan Allah, malah dicaci manusia. Melaksanakan perintah dianggap wah sok semuci. Muji kaya orang itu kok resi-resi dhewe. Dah kamu mau kata apa silahkan. Yang penting saya berbuat ini hanya mengharap ridha Allah. Maka tadi Allah katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau sudah lillah, dicela manusia ya tidak diperhatikan, dicaci maki tidak dirasake, ya, dipuji pun tidak dihiraukan. Karena bukan itu yang saya cari. Kalau saya beramal hanya kepingin dipuji manusia, udah rugi, kan diadab oleh Allah kalau hanya ingin pujian manusia. Juga kalau saya berbuat hanya takut dicela manusia, maka yang dicari ikan pujian kan? Yang dicari pujian, jangan sampai dicela manusia. Nah ternyata dapatnya celaan. Nah inginnya dipuji wah dicela, maka mutung biasanya kalau dicela manusia. Maka orang yang betul-betul mengharap ridhanya Allah itu dicaci atau dipuji, dicela atau dimaki atau disanjung, tidak diperhatikan. Karena itu semua tidak diinginkan. Maka kalau saya melaksanakan perintah Allah apa adanya, kamu tidak suka, kamu mencela saya, memaki saya, silahkan. Baliknya kalau saya melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan betul, kamu suka juga memuji saya, tidak diperhatikan juga. Manusia itu boleh kamu memuji atau mencela bagi orang yang harapannya mengharap ridha Allah, cacian dan pujian dari manusia tidak dihiraukan. Itu yang akan dapat amal baik yang betul. Tapi kalau hanya takut dicela, berarti pengen dipuji. Kalau tidak dapat dipuji supaya dipuji oleh manusia, maka ikuti apa yang disenangi manusia itu kita lakukan biar dapat pujian. Nah itu bukan orang yang baik yang begitu itu. Maka kita dapatkan baik itu baik menurut penilaian Allah, tidak baik menurut penilaian manusia. Sebab manusia menilai baik belum tentu Allah menilai baik. Sebaliknya manusia menilai jelek malah jadi caci makian, belum tentu Allah juga menilai jelek. Nah maka yang kita harapkan nomor satu itu kita beramal hanya mendapat ridhonya Allah. Nah itulah sifat orang yang beriman macam itu. Adapun manusia dimanapun kita sudah tahu. Kalau orang itu senang biasanya ya memuji-muji, ya, memuji-muji, menyanjung-nyanjung. Tapi kalau tidak senang ya mencela, memaki, mereka yang jelek-jelek itu sudah wajar di mana-mana manusia begitu. Maka kita beramal dituntut jangan mengharapkan pujian atau takut celaan dari manusia. Nah, itulah bedanya orang Islam seperti itu. Harapannya ya ridhonya Allah. Nah. Apalagi saat ini masih banyak saudara-saudara saya yang mengaku percaya kepada Allah, hari berbangkit, adanya siksa kubur, surga dan neraka. Lisan mereka tidak mengatakan hidup hanya di dunia ini saja. Juga tidak melontarkan pertanyaan, apakah setelah menjadi tanah dan menjadi tulang belulang kami akan dibangkitkan? Mereka juga mengakui dengan lisannya bahwa Al-Quran adalah kitab sucinya, namun belum mau sholat, zakat, dan puasa wajib. Akan tetapi, untuk melaksanakan adat istiadat yang tidak dituntunkan, malah diutamakan. Diajak ngaji belum mau. Mohon tausiahnya, bagaimana cara yang tepat untuk mengingatkannya Ustaz? Mohon doa, semoga keluarga kami dijadikan keluarga yang berpetunjuk. Kalau yang kamu tanyakan betul semacam itu, ya, itu hanya omongannya. Masa percaya kepada Al-Quran, percaya berbangkit, lah kok sholat aja tidak mau? Ya. Percaya ada hari berbangkit, hari pembalasan, ya, tidak mau. Nah kalau kamu sholat aja tidak mau, dan percaya adanya hari berbangkit, dibangkitkan telah mati dibangkit. Lah terus kamu nanti kalau hari berbangkit dari kubur dibangkitkan, kamu rasanya dibangkitkan untuk apa? Kan bangkit itu maksudnya pertanggungan jawab apa yang dilakukan di kita hidupnya, pertanggungan jawab kepada Allah. Lah kalau sholat aja nggak mau tuh pertanggungan jawab apa? Sholat tidak mau, zakat tidak mau, puasa pun tidak mau. Lah terus
kamu mengatakan percaya kepada Allah, yang kamu percaya apanya? Kan hanya omongannya saja. Ya, jadi ngomongannya aja tapi hatinya tidak percaya. Ya. Ngomong percaya kepada Allah. Hamba suci mengaku dengan lisannya bahwa Quran adalah kitab sucinya. Nah, kalau kamu ke kitab suci Quran itu apa? Pedoman itu yang kamu ambil dari Quran apa? Ya. Mau sholat aja tidak mau, zakat tidak mau, apabila zakat, wong sholat aja nggak mau. Dengan kata lain, kamu tidak mau sholat, tidak mau puasa, tapi mengaku Islam. Itu apa? Islam adalah pengakuan itu. Kalau orang umum mengatakan KTP ini Islam tapi tidak sholat, gitu. Nah, padahal yang membedakan Islam dan kafir itu sholat. Di samping itu, surga nanti bukan dibuka dengan KTP. Yang membuka pintu surga itu sholat. Maka dikatakan oleh Nabi, sholatu miftahul jannah. Sholat itu sebagai kuncinya surga. Dengan kata lain, kalau orang tidak sholat, bagaimanapun juga tidak bisa membuka surga. Tapi kalau dia orang sholat, dengan sholatnya itulah surga akan terbuka. Ya? Kalau sholatnya baik, fa'in soluhat sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik, maka masuk surga. Oh, seluruh amalnya baik, surga dibuka luas. Tapi wa'in fasadat sairu amalihi. Kalau rusak sholatnya, semua amalnya rusak, jadi jelek semua. Kalau tidak sholat ya apalagi. Wong sholat jelek aja ndak jadi amal, apalagi tidak sholat. Sama sekali itu. Nah itu kalau orang ngomong begitu itu ya hanya omongannya saja, tapi prakteknya tidak ada. Ya. Maka orang Islam itu tidak hanya omongannya saja. Allah mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah orang yang hanya ngomong tapi tidak mengamalkan. Nah, ucapannya wong Jawa ngadake jarkoni. Ngajar iso ujar ora iso lakoni. Jadi agama Islam itu tidak hanya agama pengakuan, tidak hanya agama pengetahuan, tapi yang perlu diamalkan. Maka perlu dikaji, setelah tahu amalnya, setelah tahu hasil ngajinya, oh paham Qur'annya begini. Ini perintah oleh Quran, ini larangan di Quran. Nah gitu, kalau sudah tahu dikaji tadi, yang larangan dijauhi betul-betul, yang perintah dalam Al-Quran dilaksanakan sebetul-betul, itu baru dikatakan kamu orang yang beriman. Kalau orang iman ngomong tok, bukan orang yang beriman itu. Nah, kalau ada orang ngakunya Islam, kitab sucinya Quran kok tidak sholat, itu rasa dipercaya. Tidak usah dipercaya. Ngaku kitab sucinya Quran tidak sholat itu berarti hanya pengakuan dalam mulutnya saja, tapi hatinya keras itu. Ya, itu bohong namanya. Yang bohong itu nggak bisa dipercaya omongannya, udah. Terus rasa dikatai orang koyong nunggu rasa dikatai. Malah itu berarti ayatnya kata lagi Quran rasa dia orang percaya Quran malah nganggep Quran ini hanya dungengan orang-orang dahulu aja. Dongeng nggak dipercaya. Ya itu. Maka kalau iman diwujudkan, iman itu nyatunya antara perbuatan, ya, keyakinan dan ucapan. Jadi ucapannya dengan perbuatannya dengan apa? Pengakuan dalam hatinya sama, menyatu. Kalau tidak ya hanya ngomong aja. Orang munafik itu juga ngomong. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang munafik itu kalau ketemu orang yang beriman, dia juga mengatakan saya beriman. Amanna. Tapi kalau dia mungkur, berpisah dengan orang-orang yang beriman tadi, ya, apalagi ketemu setan-setannya, dia tidak mengatakan amanah seperti orang beriman tadi, ya, tapi dia mengatakan apa? Inna ma'akum, mengatakan pada setan-setan ini, saya seperti kamu. Ya itu dari ucapan juga. Kalau orang Islam ucapan harus dibuktikan. Yang mau ucapan orang dibuktikan berarti bohong. Nah bohong itulah kata Nabi itu orang-orang munafik. Tidak hadasa kadzaba, kalau ngomong goroh.
Tidak betul omongannya. Apalagi Apa ada tuntunannya, baik dari sunnah Rasul maupun dari Al-Quran, orang yang sudah mati setelah dikuburkan, setelah orang yang takziah pulang dari pemakaman, orang mati tadi dibangkitkan di dalam kuburnya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ditanya di dalam kubur tadi. Kalau tidak bisa menjawab, dipukul dengan besi panas dan hancur. Kemudian dibangkitkan lagi, begitu terus menerus, Ustaz. ya, itu ada dalam hadis Nabi. Insya Allah nanti brosur berikutnya. Ini kan baru dia sudah mati nomor 1, nanti akan nomor 2, nomor 3 sampai tuntas. Nanti akan tanya, pertanyaan dalam kubur akan diterangkan juga. Jadi betul yang kamu tanyakan tadi. Nanti bangkitkan dari kuburnya, ditanya oleh malaikat. Kalau bisa, ya selamat ya. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat tadi, ya dipukul dengan pukulan malaikat tadi, hancur. Nanti bangkit lagi, tanya lagi, nggak bisa, pukul lagi, terus menerus sampai menunggu datangnya hari kiamat nanti. Nah, insya Allah nanti dalilnya disertakan brosur-brosur berikutnya. Ya. Betul, pertanyaan kubur itu ada. Maka yang ditanya di kubur nanti bukan bangkainya, kalau bangkai dan tidak bisa apa-apa, bagaimana ditanya ya. Makanya diberikan ruhnya, kekuatan, sehingga dengan ruh itu dia dengan kata lain hidup di sana, walaupun di dunia dikatakan mati, di sana hidup lagi nanti, dihidupkan oleh Allah. Ya, itu ya. Jadi yang menerangkan yang kamu tanyakan tadi ada dalam hadis itu. Insya Allah hadis-hadisnya nanti brosur-brosur berikutnya akan dijelaskan di sana. Apalagi? Sejak mengetahui tuntunan, setiap hari selalu ingat kalau nanti di dalam kubur tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Mohon tausiahnya, Ustaz. Ya, asal kamu dekat pada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengikuti apa yang diceritakan Rasulullah, insya Allah ora diapalke engko iso jawab. Artinya orang yang tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya pasti akan diberi kemudahan untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi kalau tidak pada Allah dan Rasul, tidak taat, maksiat, ya, nanti walaupun sekarang ngapalke pertanyaan kubur kan ada kan orang katanya besok ditanya man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man kitabuka, lah itu mau melajari usuk pertanyaan kubur itu tekoni siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitab sucimu, tekoni dihafalke mulai sekarang. Ya. Walaupun di sini hafal ya. Nanti menghadapi malaikat penanya dalam kubur tadi hilang semua sudah. Maka digambarkan nanti di sana didekatkan dengan Nabi Muhammad SAW, ditanya siapa orang ini, ya tidak tahu, dipukul nanti. Tapi kalau orang Islam tahu, kalau orang agamanya melaksanakan Islam dengan betul, tanya ini siapa, Nabi Muhammad SAW, tahu betul, bisa menjawab. Maka tidak usah khawatir tidak bisa menjawab, asal kita di dunia itu melaksanakan agama Islam ini dengan betul, mengkaji yang sudah dikaji, yang sudah kita pahami, diamalkan sebagaimana mestinya. Kalau itu larangan ya dijauhi, kalau itu perintah ya dilaksanakan. Dah pasti Allah beri kemudahan untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi sekarang walaupun ngapalkan katanya pertanyaan kubur seperti itu, sudah hafal sudah, ngotok bisa, hafal, malah kayaknya mulang barang. Nanti ditanya nggak bisa menjawab itu. Bisa menjawab. Ya, itu maka kita bagaimana supaya bisa menjawab pertanyaan kubur, semua pertanyaan dari malaikat sudah dijawab dengan tuntas, dah laksanakan. Dikaji betul Islam ini. Ya, kalau kita bicara Islam yaitu Quran Sunnah dikaji betul, setelah dapat dipahami, diamalkan dalam kehidupan. Insya Allah semua pertanyaan yang diberikan dalam kubur nanti akan bisa terjawab dengan betul semuanya. Apalagi alam kubur itu apa di tempat pemakaman ataukah di tempat yang lain, Ustaz? Nah, itu gaib ya. Alam kuburnya setelah alam
dunia ini masuk alam kubur, apa kamu dimakamkan atau kamu dibakar, itu nanti masuk alam kubur. Alam kubur itu di mana kita nggak akan tahu. Nanti setelah kita masuk alam kubur baru tahu nanti. Ya, alam kubur dipindah, misalnya orang matinya di daerah di Jakarta sana, dibawa sini, mayatnya dibawa dipindah ke Solo sini, apa nanti ya rohnya juga ikuti ke sini lagi, nanti ndak itu bangkainya dari sana bawa sini, itu bangkainya. Tapi alam kuburnya sendiri itu di mana tempatnya gaib itu. Ndak akan tahu manusia sebelum masuk dalam kubur, belum tahu dia mengalami di kubur, nggak akan tahu dalam gaib. Nah maka itulah, karena tidak tahu kunci-kunci yang gaib itu yang tahu hanya Allah, manusia diperintahkan oleh Allah mengimani bahwa ada alam kubur itu ada. Di mana tempatnya? Allahu a'lam, yang tahu hanya Allah. Orang kok terus dikubur yang kono terus yang kono. Lah mulane ada kan orang Jawa mempunyai keyakinan nanti kalau menguburkan sak keluarga jadikan satu tempat saja namanya pamijan bagaimana? Di tempat ayahnya, tempat ibunya, tempat mbahnya, tempat sampai cucunya di situ semua. Ya, hingga nanti seolah kalau mau ziarah kubur itu sisan-sisan. Ya, dapat ketemu ini, ketemu itu kalau dunia betul seperti itu. Umum nglumpuk dengan bae sak putune dadi siji. Ndak, nanti kalau kepengin bae sak putune nglumpuk dadi siji, kalau semua beriman beramal soleh nglumpuk semuanya jadi satu di surganya Allah. Tapi kalau tidak, ya sudah, masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri. Tidak bisa saling tolong menolong. Kalau tempatnya kalau sudah mati semua dikubur, walaupun ketika dikubur itu bangkainya dijadikan satu apa ya ning kono kuwi nggone tidak. Kita tidak ada yang tahu alam kubur itu di mana. Yang jelas setelah tinggalkan dunia itu masuk ke alam kubur. Nah, walaupun ya dikubur di Jakarta, dikubur di Bali, dikubur di Solo, itu semua di alam kubur. Jadi orang kok terus pindah Jakarta pindah ke ini nanti alam kuburnya jadi satu di situ, enggak. Bangkainya dadi siji, tapi namanya alam kubur bukan tempat bangkai itu. Ya, kalau tempat bangkai nanti orang yang mati kebakar naik pesawat terbang kebakar ya dikubur di mana? Orang yang mati di telan ikan di kuburnya di mana? Apa di perut ikan? Nah, ya enggak ada kan? Maka itu alam kubur itu alam sesudah tinggalkan alam dunia ini. Lah wujudnya alam itu gaib seperti apa itu gaib. Apalagi apakah surga dan neraka itu sudah diciptakan? Jika sudah, untuk apa sekarang surga dan neraka itu? Padahal Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu dengan percuma. Jika neraka dan surga sudah ada, berarti Allah menciptakannya dengan mubadzir. Bahkan kata sains bahwa umur dunia ini sudah bermiliaran tahun. Bahkan zaman Nabi pun sudah ada yang beriman dan yang kafir. Kalau balasan Allah itu setelah hari hisab nanti. Mohon pemahamannya Ustaz. Mohon apa? Mohon pemahamannya. Nah ya, yang kurang paham apanya? Jadi kurang itu kalau sudah nanti mati ditinggalkan dunia ini, dah tunggu yaumul hisab, yaumul mizan. Nah sekarang surga itu apa? Tidak ada tahu. Surganya belum ada. Tapi ya, Nabi sudah mengkabarkan. Ya, ketika itu dia nanya kepada Bilal. Satu saat Nabi itu diperdengarkan alas kakinya Bilal itu ya, dipakai berjalan di surga. Nah, Nabi kaget tanya pada Bilal. Waktu itu Bilal masih hidup. Ya, Bilal, apa amal yang menjamin pada kamu, yang menjamin kamu bisa masuk surga? Saya kok melihat atau mendengar suara alas kakimu kamu berjalan di surga. Ya, maksudnya padahal Bilalnya masih di dunia, masih hidup bersama Nabi. Tapi Nabi diperdengarkan suaranya Bilal berjalan di surga. Berarti itu menunjukkan bahwa Bilal itu calon masuk surga, calon penghuni surga. Ya. Terus jangan diartikan berarti surga sudah ada, Bilal sudah jalan-jalan itu. Belum.
sudah belum ditempati, ya. Tetapi Nabi diberikan isyarat begitu menunjukkan bahwa Bilal dikabarkan oleh Allah kepada Nabi, nanti Bilal itu menjadi penghuni surga. Dan maka Nabi tanya, yang menyebabkan kamu masuk surga itu apa, istimewa amalmu itu apa? Padahal Bilal bukan orang kaya, wong mantan budak. Kalau dilihat dari segi apa itu, infak sedekah tentu tidak, wong dia orang melarat, wong budak. Ya. Kalau dilihat dari amal-amal yang lain ya biasa-biasa, kok dikabarkan masuk surga itu apa? Nah, maka Bilal kan tidak ada amal yang lebih banyak menjadi harapan, hanya Bilal itu menerangkan ya setiap habis wudhu apa siang atau pagi itu sebelum melakukan perbuatan apa-apa, Bilal selalu mengerjakan sholat sunnah sesudah wudhu yang disebut sholat apa tahur tadi. Tahur, jadi setiap habis wudhu tidak melakukan apa-apa kecuali sholat 2 rakaat, ini sholat tahur. Nah itulah yang menyebabkan apa pahalanya Bilal itu baik dari segi infak, sedekah, zakat tentu enggak, wong dia orang melarat enggak punya harta lah. Ternyata kelebihan amalnya karena dia selalu sholat tahur tadi. Nah itu ya. Nah itulah tadi surga belum ada, belum dihuni. Ada juga siksa kubur. Calon penghuni neraka itu katakan Nabi, calon penghuni neraka belum masuk neraka, masih di dalam kubur. Ya, tapi setiap hari, setiap saat kuburnya itu selalu dihubungkan dengan neraka sehingga setiap hari mendapat hembusan. Ya, apa tuh? Rasa awan panas, rasa panas sumber neraka tadi dihubungkan dengan kuburnya orang ini tadi, sehingga tiap hari nggak bisa tidur nyenyak, tapi terasa panas karena kuburannya dengan neraka digabungkan, disambung, belum masuk neraka, tapi selalu mendapat hembusan rasa panas dari neraka. Nah, ini belum ditempati neraka. Nanti kalau udah manusia selesai di dunia ini, masuk alam akhirat nanti, masuk yaumul hisab, yang masuk yaumul mizan, baru nanti akan diisi neraka. Nah sekarang itu apa, di keadaan neraka seperti apa? Tidak usah kita bayangkan begitu, itu gaib. Manusia tidak mungkin tahu, yang tahu gaib hanya Allah. Hanya kita diperintahkan untuk meyakini, mengimani bahwa neraka surga itu ada, ya, ada. Nah nanti akan ditempati surga itu wa'idat lil muttaqin, yang menempati surganya orang-orang yang bertakwa. Yang menempati neraka wa'idat lil kafirin, siapkan oleh Allah neraka itu orang-orang kafir. Tidak ada orang surga masuk, orang apa kafir masuk surga, tidak ada orang yang beriman masuk neraka, itu enggak ada. Nah, sudah tempatnya sendiri-sendiri. Nah, sekarang neraka surga itu seperti apa? Tidak usah kita pikir seperti apa, tapi kita yakini adanya. Nah, itu yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang beriman itu diperintahkan oleh Allah supaya mengimani saja adanya yang gaib, termasuk neraka, surga, mahsyar, ya, kemudian mizan, ya, itu semuanya alam gaib. Kita diperintah meyakini aja, tidak bisa atau tidak perlu untuk mengetahui hakikatnya, karena tidak mungkin akan kita mengetahui. Yang tahu hanya Allah. Nanti kalau sudah masuk kubur kita tahu, baru masuk kubur memang jadi penghuni kubur mesti tahu. Tahu. Itu alam kubur itu seperti itu, tidak. Kalau sekarang nggak bisa. Nah, nggak tahu. Allah memberikan Nabi menggambarkan supaya membatas saja, supaya manusia memikirkan hal yang gaib, tidak terlalu menerawang. Terus ada gambaran-gambaran ngarang-ngarang TV, nanti nggak ada. Jadi itu ngarang tuh. Nanti kalau ziarah kuburnya jadi satu, kak keluarga, pak mboke, bojone, anake, putune kabeh dikumpul satu, ya. Di pager, kalau di Praci itu ada pager mubeng khusus di sini wong keluarga kabeh. Nah, dirasakan bisa nek tilik nang kono ketemu sak anak putune. Kalau di dunia seperti itu, di akhirat enggak begitu. Di akhirat itu tergantung amalnya masing-masing. Kalau amalnya baik apik, anake amale elek ya ora ketemu, walaupun dikubur jadi satu luangan, bangkitnya sudah ada ruangan tapi enggak, tempatnya enggak nyatu. Karena alam kuburnya dewi-dewi. Maka tadi saya katakan yang
dijadikan yang menyatu itu bangkainya, bukan alam kuburnya. Alam kuburnya masing-masing sesuai dengan amal perbuatan mereka. Nah itu maka gitu tidak usah memikirkan yang begitu, cukup mengimani saja. Karena pikiran seperti apa nggak akan sampai, karena yang tahu itu hanya Allah. Coba dibaca surat Al-An'am itu ayat 59. Yang memberitahu itu Allah. Ya, kuncinya yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Nah termasuk neraka, surga, mahsyar itu gaib. Maka jangan kamu berpayah-payah, berpusing-pusing memikirkan sekarang, orang bakal gak bisa ketemu karena itu memang gaib. Al-An'am 59. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Ya. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Wa indahu mafatihul ghaibi. Ya. Hanya di sisi Allah lah segala pengetahuan yang gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui yang gaib itu kecuali hanya Allah. Selain Allah nggak ada yang tahu. Nabi pun tidak mengetahui itu. Kalau tidak diberitahu oleh Allah, Nabi tidak tahu. Maka yang tahu masalah gaib itu hanya Allah. Itu. Memang Allah segala makhluknya ini Allah ketahui semua. Ya, sampai ada sebutir biji jatuh dan seperti helai daun jatuh di mana, di tempat gelap, tempat terang, satu butir biji coba. Ya, berapa triliun biji-bijian di dunia ini, daun-daunan di dunia, satu jatuh tuh semua Allah tahu. Nah maka kalau ya yang manusia cara apapun nggak bisa mengetahui yang gaib, karena itu kuncinya Allah. Karena kunci yang gaib yang tahu hanya Allah, maka jangan menanyakan hal-hal yang gaib, tapi perlu mempercayai adanya yang gaib walaupun belum mengetahui atau tidak dituntut untuk mengetahui secara pasti seperti apa, tapi yakin yang gaib itu ada, termasuk Allah, malaikat, ya, termasuk apa itu neraka, surga, siksa kubur, itu ada semua. Ya ada, lah terus ya percaya ada, diterangkan gambarannya seperti yang diterangkan dalam hadis-hadis Nabi, dalam ayat-ayat Al-Quran, itulah ada. Nah hakikatnya kita tidak dituntut untuk tahu. Tahunya nanti kalau sudah masuk alam gaib. Kalau ingin tahu kubur yang sebenarnya bagaimana, tidak usah kamu tahu sekarang. Nanti kalau kamu sudah masuk kubur, tahu sendiri nanti.